Hari ini, Vano duduk di depan kantor kepala sekolah. Aku bisa melihat raut wajahnya tanpa bingung sekaligus sedih. Vano baru saja membuat masalah yang melibatkan kedua orang tuanya. Aku paham betul, pasti Vano merasa malu saat ini, apalagi kedua orang tuanya terkenal sangat baik di lingkungan kami. Vano sejak dulu memang terkenal sebagai anak yang nakal di sekolah. Banyak yang takut berteman dengannya, apalagi Vano suka memukul teman-temannya. Namun sebenarnya Vano memiliki sisi baik. Aku mengetahuinya karena aku dan Vano sudah berteman sejak kecil. Meskipun Vano suka memukul teman-temannya, namun ia tidak pernah memukulku. Vano selalu saja baik, membantuku keluar dari masalah, membagi makanannya. Terkadang ia juga memukul anak-anak lain di sekolah karena mereka mengganggu. Aku sudah sering memarahinya agar berhenti memukul, namun ia tidak mau berhenti. Aku berusaha memahami bahwa kenakalan Vano berasal dari keadaan di rumahnya. Ayah Vano suka memukul istrinya meski selalu tampak baik-baik saja di luar. Hari ini ketika Vano dipanggil bersama orang tuanya ke kantor kepala sekolah, aku bisa melihat ayah Vano sangat marah. Namun ia berusaha menahannya. Vano dipanggil ke kantor kepala sekolah karena memukul temannya sampai masuk rumah sakit. Tentu, itu bukanlah masalah yang kecil. Aku sudah sangat yakin Vano akan mendapatkan masalah malam ini. Kebetulan rumahku terletak di sebelah rumahnya, jadi mudah untuk mendengar apa yang sedang terjadi. Malam pun tiba. Aku mendengar suara piring pecah dari rumah sebelah. Aku berasumsi ayahnya sangat marah. Tak lama setelah itu, Vano keluar dari rumahnya sambil marah. Ia berteriak kepada ayahnya. Aku mau pergi. Ayah harus berhenti memukuli ibu. Jika tidak, aku akan kembali untuk membunuhmu. Kemudian, Vano berlari menjauh dari rumah. Vano, tunggu. Aku berusaha mengejarnya, tapi ia meminta waktu untuk sendiri. Akhirnya aku kembali ke rumah. Aku melihat ayah Vano tampak stres karena masalah ini. Ia duduk dengan pandangan yang kosong. Aku menghampirinya. Om gak apa-apa. Om sudah berbuat apa sampai dia seperti ini? Om bingung. Kamu kan temannya. Dia ada bilang sesuatu sama kamu? Mungkin ini karena Vano selalu melihat kekerasan sejak kecil Om, sehingga ketika dia marah dia melampiaskannya kepada teman-temannya. Om memang mudah marah, tapi tidak tahu kalau perbuatan Om bisa mempengaruhi Vano. Air matanya mengalir. Kemudian ia menghapus air mata itu dengan tangannya. Om belum pernah meminta maaf sama dia tentang masalah ini. Sekarang dia sudah pergi dari rumah. Aku mengelus punggung ayah Vano. Vano terlihat marah saat itu. Aku bahkan tidak yakin jika ia akan kembali ke rumah. Ternyata benar. Sejak hari itu, sudah terhitung 2 tahun aku tidak melihat Vano. 2 tahun bukanlah waktu yang sebentar. Aku juga sudah lulus SMA tanpa mengetahui kabar dari sahabat karibku tersebut. Sampai suatu hari, teleponku berdering karena nomor yang tidak dikenal. Aku mengangkatnya dan betapa terkejutnya aku mendengar suara tersebut. Vano, halo bro, kabarmu baik kan? Aku langsung menceritakan banyak hal dan memarahinya karena membuat semua orang khawatir. Vano meminta maaf dan menyampaikan kabar bahwa kini dia berkarir sebagai petinju. Ia menyuruhku datang untuk menonton pertandingannya, namun ia melarangku memberitahu kepada orang tuanya. Aku merasa ini tidaklah benar. Akhirnya, aku memberitahukan berita ini kepada ayah dan ibu Vano. Tentu saja mereka sangat bahagia. Setelah itu, aku mengajak orang tua Vano untuk menonton pertandingan itu. Aku tahu ia pasti kesal, namun aku ingin membuka kesempatan agar orang tuanya bisa meminta maaf. Vano bertanding dengan keren. Ia langsung menang hanya dalam waktu yang singkat. Ketika ia turun dari gelanggang, ayah Vano langsung menghampiri dan memeluk Vano.
Vano tak kuasa menahan air matanya, begitu juga dengan ayahnya. Pertemuan mengharukan ini menarik banyak perhatian orang. Banyak orang yang mengurumuni kedua orang itu. Aku juga hampir menangis saat melihat ayah Vano memeluknya dengan erat. Ayah Vano akhirnya meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi kekerasan lagi. Ia juga menarik istrinya untuk menjadi saksi tentang perubahan sifat ayah Vano ke arah yang lebih baik. Vano akhirnya mau ikut orang tuanya pulang dan menceritakan segala kisah tentang kepergiannya selama 2 tahun. Awalnya, aku sangat takut dimarahi oleh sahabatku yang sudah sukses ini. Namun ternyata ia justru berterima kasih. Mulai saat ini, aku sudah tidak pernah lagi mendengar suara marah-marah dari rumah sebelah. Aku yakin Vano pasti sangat bahagia dengan kehidupan keluarganya yang sekarang.